Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,03 triliun dolar atau naik sekitar 1,44%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.781, Ethereum 1.621, BNB 307, XRP 0,46, Dogecoin 0,12, Cardano 0,41, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 33,02 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 40-an persen, guys. Karena Dogecoin sebagai top performer hari ini naiknya 48,79% ke 0,1284 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa atau data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai gitu ya. Dan menurut saya, volatilitas masih akan terjadi di minggu depan guys. Karena ada satu event yang lagi ditunggu-tunggu oleh para investor tentunya, yaitu adalah Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Central Banknya Amerika Serikat. Dimana kalau kalian perhatikan, The Fed itu diekspektasikan menaikkan suku bunga lagi dari yang awalnya 3,25% ke 4%. Alias prediksi pasar adalah terjadi kenaikan 75 basis point atau 0,75%. Yang akan dirilis di tanggal 3 November pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya kalian yang hobi begadang, mungkin bisa lihat aja langsung nanti reaksi pasar seperti apa. Tentunya yang mempengaruhi tidak hanya nanti interest rate decision-nya, tapi juga Fed press conference-nya. Atau biasanya kakek Powell bakalan ngomong-ngomong gitu ya, seputaran apa yang mereka lakukan, dan kemudian kira-kira ke depannya apa yang mereka akan lakukan. Itu juga sedikit banyak akan dipantau oleh investor, dan dari sana akan diinterpretasikan oleh mereka, dan mereka akan mengambil keputusan investasi atas dasar statement-statement dari kakek Powell juga. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi guys, kalau misalnya kita melihat gitu ya, Fed interest rate decision nanti memang naik menjadi 4%, ya mungkin kita bakal melihat volatilitas tapi tidak yang terlalu ekstrim. Kita bakal melihat yang lebih ekstrim volatilitasnya kalau misalnya memang kenaikannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke? Kalau misalnya The Fed jatuhnya lebih dovish, alias kenaikannya tidak 0,75 tapi malah cuma 0,5, alias lebih sedikit kenaikannya, maka saya bisa expect market kemungkinan akan bereaksi secara positif. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat Fed interest rate decision naiknya tidak 0,75%, tapi justru sampai 1% atau 100 basis point, maka dari situ kita kemungkinan bisa melihat reaksi yang sangat negatif dari pasar. Tidak hanya di situ, guys. Kalau kalian lihat hari berikutnya, setelah tanggal 3 November, tanggal 4 Novembernya, kita juga akan kedatangan data yang sangat penting, yaitu adalah NFP. Kalau kalian trader forex, harusnya kalian tahu ya, NFP atau non-farm payrolls, dan juga unemployment rate, atau yang pada intinya adalah tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Oke, ini juga sedikit banyak akan menjadi salah satu acuan, data yang dijadikan acuan oleh The Fed untuk mengambil kebijakan moneter berikutnya. Di sini diekspektasikan masih terjadi kenaikan guys, dari 3,5 menjadi 3,6%, alias tingkat pengangguran Amerika diekspektasikan naik 0,1%. Oke, kita bakalan lihat apakah itu yang akan terjadi. Dan kalau misalnya saya lihat, harusnya nanti saya akan lakukan live streaming gitu ya. Karena ini di hari Jumat, tanggal 4 November. Ya mudah-mudahan bisa, dan kita bakalan nonton bareng kira-kira reaksi market seperti apa ketika rilis data unemployment rate. Jadi untuk minggu depan, kemungkinan kita akan start melihat momentum atau volatilitas building mungkin di hari Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat gitu guys. Di pertengahan sampai weekend nanti kita baru mungkin akan melihat volatilitas yang lebih tinggi. Mungkin di awal minggu kita akan melihat volume tidak terlalu kencang gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui untuk minggu depan. Nah, setelahnya kita juga mendapatkan satu indikator yang menurut saya cukup menarik guys, dari Will Clemente. Kalau di sini disebutkan annualized realized volatility 3 months, atau yang pada intinya adalah Bitcoin 90-day realized volatility menurut Will Clemente.
Dan disampaikan di sini, 8 out of 9 times volatility has gotten this low, price has seen an impulse to the upside. Jadi, ini adalah sebuah indikator dengan probability kebenaran yang cukup tinggi, guys. Oke? 8 dari 9 kali, setiap kali indikator ini menunjukkan sudah menyentuh ke area kotak biru di sini, oke? Itu biasa menghasilkan pergerakan yang impulsif ke atas atau dorongan yang cukup kuat ke atas. Terakhir kali itu di pertengahan tahun 2020 kita melihat realized volatility-nya berada di area kotak biru di sini. Nah, kita mendapatkan impulsive move, oke? Di sini juga sama. Kita mendapatkan impulsive move, di sini juga sama, impulsive move, di sini juga sama, impulsive move, di sini juga sama, impulsive move, dan seterusnya. Kalian bisa cek. Jadi 8 dari 9 kali, guys. Cuma ada satu kali saja di mana kita melihat realized volatility yang berada di area yang sangat rendah. Kita tidak melihat impulsive move, tapi justru adalah sell off besar-besaran yang menjadi fase kapitulasi akhir sebelum pada akhirnya kita membentuk low dari bear market pada saat itu dan kita start untuk building momentum lagi ke bull market berikutnya. Oke? Pertanyaannya, apakah kali ini kita akan mengulang yang sama dengan di sini atau kita akan mengulang seperti yang sudah terjadi beberapa kali sebelumnya, di mana setiap kali kita melihat realized volatility-nya berada di area yang sangat rendah di sini, kita melihat pergerakan yang impulsif ke atas. Pergerakan impulsif ke atas itu tidak harus berarti kita sudah reversal dalam membentuk all-time high baru ya guys. Bisa jadi kita hanya mendapatkan semacam relief rally, atau mungkin orang sebutnya bull trap, atau dead cat bounce, apapun itu gitu ya. Bisa jadi hanya seperti itu. Jadi tidak harus nih, kalau misalnya kita melihat realized volatility ini menunjukkan low dan kemudian kita mendapatkan impulsive move, itu berarti sudah akan reversal. Seperti yang kalau kalian lihat di sini juga sama. Kita melihat realized volatility-nya rendah, oke? Kemudian kita mendapatkan memang ada impulsive move di sini. Tetapi pada akhirnya kita kembali terkoreksi ke bawah gitu ya. Dan justru membentuk lower low lagi dari sini. Ya kan? Nah, itu yang pengen saya sampaikan gitu. Tapi ya kita tentunya berharap, saya pribadi juga berharap tentunya sebagai seorang investor gitu ya. Dan juga trader, ya pengennya naik dulu gitu. Walaupun mungkin kita bisa nyampainya cuma ke 26, 28, atau bahkan 30 ribu, ya itu lumayan lah gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang swing trade, ada yang pengen altcoin, ya harusnya bisa mendapatkan cuan yang lumayan puluhan, bahkan mungkin Anda bisa sampai ratusan persen gitu ya. Walaupun mungkin Bitcoin hanya naiknya ya kurang lebih cuman 50% lah gitu. Dari 20 ribu hitungannya ke 30 ribu kan 50-an persen gitu ya. Tapi kalau naiknya segitu, saya rasa altcoin bisa naiknya 100-200%, bahkan ada yang mungkin bisa 300%. Dogecoin saja gitu ya, belakangan itu udah naik ratusan persen guys. Oke, dan ya itu tentunya juga karena berdampak dari akuisisi Elon Musk terhadap Twitter gitu ya. Dan ya, ini adalah indikator yang menurut saya cukup menarik dan secara historis terlihat cukup akurat guys. Selain itu juga ada satu post Bitcoin order book gitu ya, yang pada intinya menunjukkan ke kita limit order yang ada guys, dan juga menunjukkan titik likuidasi. Katanya si Phil di sini, Bitcoin liquidity map gitu ya, lots of liquidation below 18.5K, but also a big bid. Fewer liquidation above, but plentiful, and also not much on over the weekend time now, but we'll write up a lengthy market update about the obvious question. Jadi, yang pada intinya disampaikan di sini adalah kita memang melihat banyak sekali titik likuidasi yang berada di bawah 18.500 ya. Tentunya itu karena mungkin banyak orang yang long, oke, ketika kita berada di range ini. Oke, dan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kemungkinan besar adalah berada sedikit di bawah area lower low terakhir yang mungkin di sekitaran 17 ribuan itu. Orang mungkin taruhnya di 17.000 atau mungkin ada 16.500 dan seterusnya. Sehingga membentuk banyak sekali titik likuidasi di bawah area tersebut. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa walaupun banyak orang yang taruh stop loss-nya di area tersebut, tapi di sana juga udah banyak limit order orang-orang yang pengen buy atau nyerok di sekitaran di bawah 18.500. Jadi kalaupun ini asumsi saya dan opini saya guys, kalaupun kita melihat Bitcoin pada akhirnya memutuskan untuk membentuk lower low baru lagi, mungkin menembus di bawah 18.500 menuju ke 17.000, 16.000 atau 15.000, harusnya itu bakalan short live gitu guys. Alias kita tidak akan bertahan lama di bawah area tersebut. Karena bidnya di bawah banyak sekali. Orang-orang udah numpuk. Semuanya pengen membeli di bawah harga 17.000. Jadi orang berebut beli di bawah area tersebut. Tapi pertanyaannya apakah akan dikasih gitu?
Dan juga kita melihat memang ada titik likuidasi di sekitaran di atas angka 21.000 guys. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin dalam beberapa hari ke depan bisa push through atau melewati 21.200, 21.300, mungkin kita bisa start lagi melihat semacam short squeeze ke atas. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui guys. Oke. Order book memang menunjukkan bahwa ada bid sekali yang tebal di bawah area di sini, bahkan sampai ke area 10.000 guys. Jadi memang banyak sekali orang expect bahwa kita akan membentuk satu lower low baru lagi, oke, sebelum pada akhirnya kita baru akan membentuk bull market yang baru. Tapi apakah akan dikasih? Who knows gitu ya. Kita baru mungkin akan tahu jawabannya selama beberapa bulan ke depan. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang untuk kalian-kalian yang belum mempunyai exchange untuk melakukan diversifikasi, alias kalian baru mempunyai satu exchange, saya sarankan kalian diversifikasikan aset kalian ke exchange lainnya. Sekali lagi, tidak bijak bagi kalian untuk menumpuk semua aset kalian ke dalam satu exchange. Mungkin Bybit bisa menjadi salah satu pilihannya, karena di Bybit kalian bisa memanfaatkan semua fitur yang ada. Semua yang kalian mau harusnya akan ada di sini. Kalian bisa trading NFT, kalian bisa trading di spot maupun futures, kalian bisa staking fleksibel, kalian bisa ikutan launch pool, kalian bisa ikutan launchpad, semuanya ada. Dan mereka lagi ada Carnival staking hingga 22%. Staking fleksibel, guys. Dan itu untuk koin-koin teratas loh. Bitcoin, Ethereum, USDC, BNB, itu belasan sampai puluhan persen. Jadi kapan lagi kalian dapat deal seperti itu? Oke, kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Bybit. Karena dengan mendaftar dengan link tersebut juga, kalian bisa berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja klik link ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart aja. Karena kalau di 4 hour dan daily, kita kelihatan selama 1-2 hari terakhir ya cuma terkonsolidasi, guys. Di 1 hour mungkin kita bisa melihat action yang lebih banyak gitu ya. Dimana kalau kalian perhatikan, kita sudah beberapa kali nih, guys. Mencoba untuk mampu break dari sekitaran area di sini. 21.000 tentunya. Dan kita sudah 3 kali guys mendapatkan semacam rejection gitu ya. Tentunya ya kita bisa kategorikan ini bukan indikasi baik. Artinya memang masih banyak sellers yang menunggu untuk nge-sell di sekitaran area 21.000 di sini. Tetapi so far gitu ya, so far kita masih melihat Bitcoin masih mampu bertahan dengan cukup baik gitu ya di sekitaran area 20.700 sampai 20.500 di sini. Yang kalau kita zoom in ke 15-minute chart, ini adalah area minor support guys, minor support, oke? Kalau kalian cek di sini di struktur sebelumnya, maka kalian akan bisa melihat bahwa area ini sebelumnya menjadi memang key level. Setiap kali kita menyentuh area di sini selalu akan ada bounce yang terjadi. Apakah itu menjadi area major support di sini atau kita menjadikan dia sebagai resistance. Oke, jadi kita bisa lihat memang di 15-minute chart ini adalah area yang krusial di sekitaran area 20.700-an sampai sekitaran area 20.600-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi saya bisa expect nih guys, ini akan menjadi penentunya gitu. Kalau misalnya ternyata kita melihat Bitcoin pada akhirnya tidak mampu bertahan di atas area ini yang kita breakdown, mungkin menyentuh ke sekitaran area 20.500-an kemudian terkonsolidasi di sekitaran area di sini, maka ini menurut saya kita akan kemungkinan besar bisa menyentuh lagi ke sekitaran area 20.400-an. Oke, ini sebagai area major support karena ini merupakan area upper range dari sideways movement yang sudah bertahan selama beberapa bulan terakhir di Bitcoin gitu ya. Ini adalah area upper range ya. Jadi saya bisa expect kalau misalnya kita tidak mampu bertahan gitu ya di sekitaran area 20.700 sampai 600 di sini, maka kemungkinan kita akan langsung menuju ke sekitaran 20.400-an, oke, which is ini wajib dipertahankan oleh Bitcoin menurut saya, karena kalau tidak kita kemungkinan besar bisa minimal gitu ya membuat satu lagi low gitu ya. Mungkin ini bisa jadi adalah wave kedua dari koreksi yang terjadi di sini. Nah, bisa jadi kita akan menargetkan lagi ke sekitaran area 19.800 atau justru sampai ke sekitaran 19.500-an. Oke, jadi tahapannya kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di sekitaran area yang kotak ungu di sini, maka menurut saya kita akan langsung drop ke sekitaran 20.400-an. Kalau yang tidak mampu bertahan juga, oke, dan kemudian kita consolidate di bawah area tersebut, inilah pertanda bahwa kita akan langsung menuju lagi ke area mid range-nya menurut saya. Oke, terlebih lagi kalau misalnya kita lihat di 4-hour chart gitu ya, kita memang mendapatkan indikasi yang tidak terlalu baik gitu. Kenapa? Karena kalau kita sampai membuat lagi satu lower low baru, sebenarnya ini bisa kita kategorikan sebagai apa? Potensial double top guys. Oke, dan kalau ini double topnya valid,
dan kita break dari neckline-nya, kita bisa ukur. Kalau misalnya kalian pengen trade setup ini gitu ya, maka targetnya itu nyampe-nya di sekitaran 19.000 pas. Oke, tapi tentunya itu masih cukup jauh untuk diperbincangkan karena kita sekarang masih di sekitaran 20.700-an. Tapi who knows guys, karena biasanya Bitcoin bisa tiba-tiba aja gitu bergerak secara volatil dan cepat gitu. Nah, itu untuk skenario bearish-nya. Jadi kita wajib mempertahankan sekitaran area di sini menurut saya. Kalau tidak, kita akan langsung menuju ke 20.400-an. Itu opini saya pribadi. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kita melihat bulls yang lebih dominan gitu ya, dan kita melihat dia akhirnya juga break mungkin dari area trendline di sini, yang kalau kita gambarkan gitu ya, mungkin sekarang jatuhnya mirip seperti symmetrical triangle. Oke, kalau kita mampu break di sekitaran area sini dan kemudian break di atas 21.100 atau bahkan 200 di sini, saya rasa dari sana kita bisa melihat Bitcoin untuk meneruskan kenaikannya menuju ke next area major resistance yang akan ada di sekitaran 21.700-an. Oke. Dan kalian perlu ingat, banyak sekali titik likuidasi di atas 21.000. Oke, jadi kita bisa aja mendapatkan pergerakan yang cukup impulsif langsung ke sekitaran area 21.600 karena didukung juga oleh short squeeze. Jadi, sesimpel itu ya guys. Kalau misalnya teman-teman pengen manfaatkan tentunya setup-setup yang tadi saya jelaskan, sekali lagi, pastikan kalian terapkan dengan risk management yang baik. Oke, jadi penjelasannya cukup simpel menurut saya. Selama kita mampu bertahan di atas 20.700-an, tentunya itu adalah sebuah indikasi yang baik. Kalau kita melihat bulls pada akhirnya memutuskan untuk mampu break di atas area tersebut, maka kita bisa menuju ke 21.700. Tapi kalau kita tidak mampu maintain di atas 20.700 sampai 600 di sini, menurut saya kita akan langsung menuju ke area upper range-nya 20.400. Kalau ini tidak mampu menahan, next-nya kita udah akan langsung menuju lagi ke mungkin area mid range-nya. Gitu ya. So, kita juga lagi di weekend. So, teman-teman kalau misalnya pengen trade, pastikan harus aware dengan resiko akan ada pergerakan yang manipulatif. Jadi, jangan sampai kalian pakai leverage yang terlalu tinggi. Oke? So, itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.